Kinan tertegun menatap pria berdarah dingin di depannya. Suatu hari aku akan memastikan untuk tidak menyinggungmu, katanya sambil bercanda. Omong-omong, apakah Eliza menerima perjanjian untuk sewa rahim? Jika ia menyetujuinya, sebenarnya itu adalah cara paling mudah untuk mengusir mantan suaminya, lanjut Kinan. Kelvin menggeleng. Dia menolaknya tanpa keraguan. Kinan menahan tawa, namun dia menyembunyikannya di balik telapak tangan yang menutup mulutnya. Ini adalah sejarah penting baginya, seorang Kelvin yang terhormat mendapatkan penolakan dari seorang wanita. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Kelvin. Kinan menggeleng. Tidak, aku tidak menertawakanmu. Kelvin menatap temannya itu dengan tatapan belati. Kau sudah mendapatkan anggurmu, bukan? Jadi pulanglah. Kinan mengangguk dan segera melarikan diri sebelum wine yang baru saja ia dapatkan akan diambil kembali oleh pria kejam di depannya. Di lift, ia diam-diam mengirim pesan ke grup obrolan yang baru saja ia buat. Anggotanya terdiri dari Zachary yang merupakan seorang dokter dan Michael yang merupakan artis. Zachary, Michael, Kelvin, dan Kinan adalah 4 pria yang telah bersahabat sejak kecil dan berasal dari keluarga ternama di kota ini. Michael, kenapa kamu membuat grup obrolan lagi namun meninggalkan Kelvin? Apakah kalian bertengkar? Kinan, tidak, tapi aku akan membagi sesuatu yang penting untuk kalian ketahui. Untuk pertama kali dalam sejarah, Kelvin ditolak oleh wanita. Michael, tidak mungkin. Aku lebih percaya gajah bisa terbang daripada ada seorang wanita yang menolak Kelvin. Kinan, aku berbicara yang sebenarnya. Lalu ada hal lucu lagi, Kelvin membuat kontrak tertulis untuk membuat wanita itu menyewakan rahim untuk melahirkan anaknya, namun ia gagal total. Michael, dia pasti wanita yang keren dan langka karena menolak memiliki keturunan yang akan mewarisi bisnis Kelvin. Kinan, apa kau tahu? Yang lebih mencengangkan lagi, wanita itu adalah janda cerai. Zachary, apakah kamu mabuk? Kamu berbicara omong kosong. Balas Zachary yang baru saja menyelesaikan operasi dan membaca obrolan grup terbaru di ponselnya. Kinan, aku bersumpah yang ku bilang adalah kebenaran. Jika aku berbohong, maka aku akan menjadi biarawan. Grup obrolan menjadi hening untuk waktu yang lama. Kinan tahu dua temannya itu pasti tercengang dan kehilangan kata-kata. Kinan, cepatlah kembali ke Canberra jika ingin menjadi saksi sejarah gelap Kelvin. Michael, 2 minggu lagi proses pembuatan filmku selesai, aku akan segera kembali. Bagaimana denganmu, Zachary? Zachary, aku memang akan kembali, tapi tidak untuk Kelvin. Zachary selalu menjadi pria pendiam yang tidak tertarik dengan gosip. Sore hari, Eliza kembali dari kantor dan turun di depan apartemen Pacific. Ia tiba-tiba dikejutkan dengan Arka yang sudah ada di depan gedung apartemen. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Eliza setelah pulih dari kepanikan. Ia tidak menduga Arka akan begitu cepat mendapatkan informasi tempat tinggalnya. Eliza diam-diam merasa beruntung karena memiliki tempat tinggal kamuflase di apartemen ini. Jika sampai tempat tinggal aslinya di Atlantik diketahui, maka akan sulit menyembunyikan Efrain dari Kelvin atau Arka yang dulu ingin membunuh Efrain saat masih dalam kandungan. Eliza, bisakah kita bicara baik-baik? Tanya Arka. Eliza merenung sejenak. Ia harus membersihkan situasi dengan Arka dan membuat semuanya jelas, atau pria ini akan terus muncul lagi di masa depan. Baiklah, mari kita berbicara di sana, kata Eliza sambil menunjuk ke arah kafe di samping apartemen. Dua orang itu berjalan bersama menuju kafe, namun Eliza selalu berusaha menjaga jarak agar tidak terlalu dekat dengan Arka. Hal itu membuat hati Arka merasa pahit. Dulu, wanita ini selalu tersenyum hangat dan menempel padanya dengan manja, tapi kini ia telah berubah menjadi wanita yang sangat berbeda. Saat mereka sampai di kafe, Arka pergi memesan minuman dan kue sementara Eliza sudah duduk.
Aku membelikanmu mochaccino dan juga kue almond kesukaanmu, kata Arka sambil memberikan dua pesanan tadi tepat di depan meja Eliza. Terima kasih, tapi aku sudah tidak lagi menyukai kue almond, jawab Eliza. Kenapa? Bukankah kamu sangat menyukainya dulu? Tanya Arka. Itu karena kamu menyukainya juga dulu, jadi aku belajar apa yang kamu sukai. Tapi sekarang aku tidak lagi menyukai kue itu lagi, jelas Eliza. Wajah Arka menjadi gelap dalam seketika. Tentu saja ia tahu arti perkataan Eliza. Gadis ini menyukai kue almond karena dirinya yang juga menyukai kue ini, dan jika ia sekarang tidak menyukai kue itu lagi, itu berarti Eliza tak menyukai dirinya lagi. Eliza, apakah kamu masih marah padaku? Kenapa kamu tidak memberikanku kesempatan untuk memperbaiki semuanya dan menunjukkan ketulusanku? Aku sudah mencarimu selama ini dan hidup dalam penyesalan, kata Arka. Eliza memberikan tatapan dingin pada pria di depannya. Jika saja ia tidak bertemu dengan tunangannya sore tadi, mungkin dia akan goyah pada pernyataan Arka. Arka, apakah menyenangkan membodohiku? Saat kamu mengatakan hal seperti tadi, apakah kamu tidak memikirkan perasaan tunanganmu? Aku tidak tahu sejak kapan kamu yang dulu adalah pria berbudi luhur di mataku kini berubah menjadi pria yang buruk, balas Eliza. Ekspresi wajah Arka menegang. Bagaimana kamu tahu bahwa aku memiliki tunangan? Kamu kecewa aku mengetahuinya. Tanya Eliza. Tatapan dingin Eliza menyakiti hati Arka. Dia mencari tatapan penuh cinta Eliza yang dulu sering ia dapatkan selama 4 tahun pernikahan mereka, namun kini tak ada lagi jejak dari tatapan itu. Arka masih menolak percaya bahwa tak ada lagi dirinya di hati wanita ini. Eliza, apakah kamu masih peduli padaku jadi kamu mencari tahu tentangku? Sebenarnya pertunangan itu hanya kesepakatan bisnis. Jika kamu bersedia menerimaku kembali, maka aku akan membatalkannya, kata Arka. Aku tidak mencari tahunya, tapi aku bertemu dengan ibu dan tunanganmu sendiri. Arka, aku tidak peduli itu pernikahan bisnis atau tidak, aku tak bisa lagi kembali padamu. Aku hanya ingin memperjelas hal itu malam ini, tegas Eliza. Setelah mengatakan hal itu, Eliza berdiri pergi, bahkan tanpa menyentuh minuman dan kue yang telah dibelikan Arka padanya. Pria itu masih duduk di tempatnya sambil menatap kursi kosong dan kue almond itu. Aku tidak percaya kamu tak menyukaiku lagi. Eliza, aku tak akan menyerah padamu. Gumam Arka. Arka kemudian mengambil kue di meja dan memakannya sendiri. Setelah itu, ia kembali ke rumah. Begitu sampai, dia melihat ibunya berada di ruang tamu sambil menatap tas baru hadiah dari Nora. Arka, kamu kembali. Aku sudah menunggumu, kata Whitney. Ada apa? Tanya Arka dingin. Dulu, dia adalah putra yang patuh dan penyayang, namun kini ia memperlakukan Whitney dengan cara yang dingin sejak ibunya menipu dirinya untuk menceraikan Eliza. Kudengar kamu ingin mempertimbangkan kembali pernikahan dengan Nora. Apakah kamu sudah kehilangan akal? Pernikahan kalian akan membuat bisnis kita lebih berkembang di sini. Kita bahkan bisa sejajar dengan 4 keluarga paling berpengaruh di Canberra jika bisnis kita berjalan dengan baik, jelas Whitney. Dia mengadu padamu, Bu. Kamu mendapatkan hadiah tas itu untuk upah membujukku. Tanya Arka. Wajah Whitney menegang dalam sekejap. Tentu saja tidak, tas ini adalah hadiah darinya tanpa imbalan apapun. Aku hanya mengatakan hal ini karena peduli padamu. Arka kemudian teringat perkataan Eliza tentang pertemuannya dengan Nora dan ibunya. Bu, apakah kamu menemui Eliza dan membuat masalah dengannya? Whitney menelan ludahnya, dan ekspresi wajahnya retak. Ia tak menduga Eliza akan dengan cepat mengadu pada putranya. Wanita itu pasti mengadu padamu, kan? Tanya Whitney. Arka berjalan ke arah ibunya dengan ekspresi wajah yang menakutkan.
Whitney mundur selangkah demi selangkah hingga ia menabrak sofa di belakangnya dan jatuh terduduk. Jadi benar kalian membuat masalah dengannya? Tanya Arka. Whitney menggelengkan kepalanya dengan ketakutan. Ia paling tahu karakter anaknya karena dia yang telah membesarkan pria ini. Arka terlihat tenang dan bisa menjadi pria yang ramah, namun di balik semua fasad itu, ia menyembunyikan karakternya yang bisa berubah menjadi menakutkan saat marah. Aku tidak membuat masalah dengannya. Kami hanya berselisih. Kebetulan aku hanya terlibat sedikit perdebatan dengannya, tapi dia adalah pihak yang menang. Aku bahkan tidak bisa membalasnya begitu Kinan datang, terang Whitney ketakutan. Ia masih ingat bagaimana dirinya yang baru saja lepas dari hukuman menjadi tahanan rumah yang dilarang keluar oleh Arka hingga 2 tahun karena kesalahannya pada Eliza dulu. Itu adalah saat yang paling menyiksa baginya. Arka, kamu jangan tertipu dengan wanita itu lagi. Dia adalah wanita Kinan Edward sekarang. Dia tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Ia sekarang bahkan berubah menjadi gadis yang sombong karena mendapatkan dukungan dari Kinan, lanjut Whitney. Arka tertegun mendengar Kinan adalah kekasih Eliza sekarang. Lalu, apakah kemarahan Kelvin tempo hari padanya karena dia bertindak atas nama Kinan yang mengira ia telah merayu wanita temannya? Katakan padaku apa yang terjadi sampai Kinan membantu Eliza. Tanya Arka. Whitney kemudian menceritakan semua yang terjadi. Tentu saja, ia melewatkan bagian dirinya dan Nora yang mengganggu Eliza lebih dulu. Arka, lupakan Eliza. Ia sekarang bersama Kinan. Pria itu bahkan tahu Eliza adalah wanita yang telah bercerai dan sama sekali tidak keberatan. Sebaiknya kamu tidak menyinggung pria itu. Fokus saja pada pernikahanmu dengan Nora. Jika semua berhasil, kamu akan lebih kuat dari Kinan, saran Whitney. Arka terdiam. Tentu saja ia tahu siapa Kinan. Menurut gosip yang beredar, ia adalah seorang playboy yang sering berganti pasangan. Dia pasti hanya akan mempermainkan Eliza. Bu, sebaiknya kamu jangan ikut campur urusanku. Aku tahu mana yang terbaik. Jika kamu membuatku marah, maka aku akan mengirimmu kembali ke Sydney, ancam Arka sebelum naik ke atas dengan wajah yang muram. Arka kembali ke ruang kerjanya. Ia menyalakan rokok dengan wajah yang dingin. Kabut rokok yang keluar dari mulutnya justru membuat wajahnya menjadi semakin menakutkan. Ia menggumamkan nama Kinan dengan jemari terkepal. Eliza masih memiliki 30% saham di perusahaannya, sementara ia hanya memiliki 25% saham tersisa. Jika Eliza menikah dengan pria lain, maka perusahaan itu akan menjadi milik orang lain. Dia tak akan membiarkan itu terjadi. Bagi Arka, memiliki Eliza kembali bukan hanya tentang cintanya, tetapi juga saham yang ada di tangan wanita itu. Setelah menghabiskan beberapa batang rokok, Arka membuat panggilan. Kumpulkan semua bukti tentang wanita-wanita yang dimiliki oleh Kinan dan berikan padaku. Perintah Arka. Baik, bos, jawab Jacob. Arka berencana menyadarkan Eliza siapa Kinan dengan menggunakan bukti foto-foto itu. Pagi hari berikutnya, Eliza berada di bandara untuk perjalanan bisnis ke New Zealand. Begitu ia masuk ke pesawat dan mencari tempat duduknya, seorang pramugari menghampiri dirinya. Nona Eliza, kursi Anda telah ditingkatkan ke kelas 1, kata pramugari. Kelas 1. Apakah kamu tidak salah orang? Tanya Eliza. Tidak, perusahaan Anda telah melakukan perubahan tempat duduk untuk Anda, jawab pramugari. Eliza mengulas senyum cerah. Sangat menyenangkan bisa dipindahkan ke kelas 1. Ia bisa tidur dengan selimut hangat dan bahkan mendapatkan makanan yang lezat. Perusahaan sangat murah hati, gumam Eliza yang melangkah dengan penuh semangat. Pramugari membawanya ke kursi yang akan ia duduki selama penerbangan. Senyum Eliza menjadi kaku dalam sekejap begitu menyadari siapa yang duduk tepat di sebelahnya.
Pria itu duduk dengan tenang, seolah ini semua tidak ada hubungannya dengan Kelvin, namun Eliza tahu betul bahwa ini adalah pengaturan yang dibuat oleh Kelvin. Tak hanya tempat duduk, tapi perjalanan bisnis ini pasti berkaitan dengan pria di sebelahnya sekarang. Aku akan kembali ke kursi ekonomi saja, kata Eliza pada pramugari. Maaf, tapi begitu kelas Anda di-upgrade, tempat Anda telah diduduki oleh orang lain, jawab pramugari. Eliza menarik napas dalam. Ia menatap pria yang duduk dengan acuh. Ia pun akhirnya memilih duduk di sebelah Kelvin dan mengabaikan pria itu. Omong kosong perjalanan bisnis. Aku yakin ini pasti skema yang diatur pria ini. Aku tidak boleh lengah dan harus menjaga diri dengan baik, asteris batin Eliza. Eliza duduk di kursinya dengan waspada. Ia menolak untuk tertidur atau lengah. Dia bahkan menutupi dirinya dengan selimut. Kursi kelas 1 memang nyaman, ada selimut halus dan bantal untuk tidur, namun dia tidak akan terbuai. Siapa tahu apa yang akan terjadi padanya jika tertidur di samping predator ini. Kelvin tetap tenang sambil membaca pekerjaan pada tabletnya tanpa menyadari dalam pikiran wanita di sebelahnya ia adalah seorang penjahat yang menunggu kesempatan. Entah berapa lama Kelvin tenggelam dalam pekerjaannya, ketika ia menoleh, Eliza telah tertidur. Selimut yang semula menutupi dirinya telah ditendang olehnya sendiri. Wanita ini, kenapa ia selalu memiliki kebiasaan tidur yang buruk? Gumam Kelvin sambil menata kembali selimut Eliza. Tiba-tiba tangannya ditahan oleh Eliza. Little Bear, jangan ganggu Mommy. Biarkan Mommy tidur sebentar, nanti kita akan bermain bersama, gumam Eliza dalam tidurnya. Ia mengoceh tentang boneka sialan itu lagi, kata Kelvin dengan mendengus. Meski begitu, ia membiarkan Eliza memegang pergelangan tangannya dan meletakkan tepat di samping pipi wanita itu. Tangan hangat Kelvin membuat Eliza tertidur dengan lelap lagi dan merasa aman. Eliza tidak tahu berapa lama ia tidur. Begitu terbangun, dia merasa sangat segar dan rasa lelahnya hilang. Saat membuka matanya, dia menyadari tengah memeluk lengan Kelvin di wajahnya. Lebih tepatnya, bibirnya bahkan menekan pergelangan tangan Kelvin seolah menciumnya. Mata Eliza melebar. Ia tak percaya apa yang baru saja ia lakukan. Saat ia melepas bibirnya yang menempel, ia kembali melebarkan matanya. Ada noda basah di tangan Kelvin yang jelas itu adalah air liurnya. Sial, batin Eliza. Ia lalu menatap Kelvin yang masih duduk sambil menutup matanya. Syukurlah, ia pasti tidur dan tidak akan menyadari apa yang telah terjadi, asteris pikirnya. Eliza segera menghapus bekas air liur itu dengan selimutnya. Ia menarik napas lega dan mengembalikan lengan Kelvin dengan hati-hati ke pangkuan pria itu. Aku sudah melihatnya, kata Kelvin tiba-tiba, yang membuat Eliza tersentak dan menjatuhkan tangan Kelvin seperti itu adalah kentang panas. Ia lalu memegangi dadanya yang hampir mengalami henti jantung karena terkejut. Apa yang kamu ketahui? Tanya Eliza. Ia harus memastikan apakah Kelvin tahu ia memeluk telapak tangan pria itu atau mengileri tangannya. Kelvin menyeringai lalu mendekatkan wajahnya ke arah Eliza. Semuanya, jawab pria itu dengan suara dalam. Kelvin menunjukkan foto Eliza memeluk tangannya. Di dalam foto itu, Eliza tampak tertidur dengan sedikit menganga, dan ada noda basah di telapak tangan Kelvin. Ia merasa sangat malu hingga ingin menghilang ke udara tipis. Kelvin melihat wajah merah Eliza yang begitu ranum. Semula, Kelvin sangat jijik ketika mengetahui air liur di tangannya tadi, namun dia lalu memikirkan bahwa ia akan bisa menggunakan hal memalukan itu untuk menggoda Eliza. Sekarang, setelah melihat reaksi malu wanita itu yang menggemaskan, dia merasa puas. Eliza tiba-tiba menggerakkan tangannya untuk merebut ponsel Kelvin, namun pria itu menghindar lebih cepat. Eliza kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh, tapi Kelvin dengan cepat menahannya.
Kenapa kamu begitu tak sabar? Ejek Kelvin. Eliza segera bangkit. Bisakah kamu menghapus foto tadi? Pinta Eliza. Tidak. Aku tak akan menghapusnya dengan gratis. Kecuali kamu menawarkan sesuatu sebagai imbalan yang membuatku tertarik, jawab Kelvin dengan senyuman nakal. Eliza tercengang. Ia bisa merasakan pria itu sengaja menggodanya. Jelas Eliza tahu syarat apa yang akan diajukan oleh Kelvin. Ia tak akan memberikan apa yang diinginkan pria ini. Itu tidak sepadan dengan fotonya. Aku merasa keberatan kamu mengambil fotoku tanpa izin. Jika kamu tidak menghapusnya, maka aku akan menuntutmu, kata Eliza yang merasa terpojok. Kelvin mengulas senyum ejekan. Tuntut aku kalau bisa. Eliza membeku dan kehilangan kata-kata. Tentu saja ia tak akan bisa mengajukan tuntutan pada pria berkuasa di depannya. Apalagi itu hanya masalah sepele seperti foto. Baiklah, simpan saja untukmu. Aku tidak peduli, kata Eliza. Oh, kamu tidak peduli. Kalau begitu, aku akan mengunggahnya ke internet, ancam Kelvin. Wajah Eliza menegang. Ia melihat Kelvin menyentuh foto itu dan menekan pilihan kirim. Eliza tidak ingin foto memalukan dirinya tersebar, apalagi tangan yang ia nodai adalah tangan seorang Kelvin Winston. Jika itu tersebar, maka dia tidak akan berakhir baik-baik saja di tangan para wanita pemuja pria ini. Mari kita bernegosiasi, ajak Eliza. Kelvin mengangguk. Oke, apa yang kamu tawarkan? Bagaimana kalau aku berhutang 1 traktiran makan lagi? Tawar Eliza. Kelvin menggeleng. Seingatku, kamu bahkan masih berhutang 2. Eliza menggaruk rambutnya dengan frustrasi. Lalu apa? Jangan harap kamu memintaku menandatangani surat kontrak kemarin. Aku tak akan mau karena itu tidak sepadan dengan sebuah foto. Kelvin mengangguk eksplosion. Ya, aku tahu itu tidak sepadan, katanya sambil mengangguk. Lalu, bagaimana jika dengan kamu berhutang 10 kali ciuman sebagai imbalannya? Maka aku akan menghapusnya begitu kamu melunasinya, tawar Kelvin. Eliza terdiam dan tampak berpikir dengan keras. Hanya 1 ciuman, tawarnya. Kelvin menggeleng. 10 kali atau aku akan mengunggahnya sekarang ke internet. Kelvin bersiap menekan tombol kirim pada foto itu. Tunggu. Jangan lakukan itu, seru Eliza. 10 kali ciuman. Sepakat, tanya Kelvin. Eliza mengangguk dengan tak berdaya.